Di Lisbon, di Padua, Italia, juga di seluruh dunia, tanggal 13 Juni adalah hari pesta Santo Antonius. Sebagaimana dilakukan setiap tahun, pesta diadakan di Biara Sang Penyelamat di Yerusalem. Santo Antonius Padua adalah pelindung kustodi Tanah Suci. Kita tahu bahwa Santo Antonius adalah salah satu orang kudus paling dikenal di seluruh dunia. Sampai saat ini dialah santo yang paling cepat dikanonisasi, yaitu tidak sampai setahun setelah kematiannya. Ini sudah menunjukkan keistimewaannya. Tidak heran selama Perang Dunia Pertama, para Fransiskan kustodi Tanah Suci memohon bantuan doa Santo Antonius agar dapat melalui segala kesulitan dan masalah. Sejak tahun 1920, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Santo Antonius Padua dinyatakan sebagai pelindung kustodi Tanah Suci, dan sampai hari ini pestanya kita rayakan pada tanggal 13 Juni ini. Perayaan Ekaristi di Gereja Sang Penyelamat dipimpin oleh Romo Francesco Paton, kustos Tanah Suci. Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Uskup Patriark Latin Yerusalem, serta Monsignor Giacinto Marcuzzo juga hadir dalam perayaan ini. Hadir pula perwakilan gereja-gereja di Yerusalem, serta Konsulat Italia di Yerusalem, Giuseppe Fedele. Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1228 menyebut Santo Antonius sebagai tabut wasiat dan pujangga gereja karena kecintaan dan pemahaman sang santo akan kitab suci. Tema homili Romo Kustos adalah Santo Antonius sebagai pengkhotbah dan pengantara doa bagi kita. Selama masa wabah corona serta masa ketegangan politik, para Fransiskan di kustodi menyerukan bantuan doa kepada Santo Antonius, dan para Fransiskan sungguh merasakan bantuan doanya. Romo Francesco Paton menjelaskan bahwa Santo Antonius adalah teladan orang yang melaksanakan perintah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Della predicazione che deve essere la predicazione degli apostoli, quindi come una corona di 12 Para rasul menjalankan perintah Yesus dengan mewartakan iman dan Injil, tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Salah satu kekasan Santo Antonius dalam melanjutkan tugas para rasul ini adalah kecintaannya akan Sang Hidup dan Sang Sabda. Dan itulah yang ia wartakan dalam khotbah-khotbahnya. Khotbah-khotbahnya disampaikan dengan sangat jelas. Kami selalu memohon bantuan doa Santo Antonius yang sudah menjadi pelindung Tanah Suci selama 101 tahun. Tahun ini setiap hari kami memohon doa kepada Santo Antonius agar menolong dan melindungi kami selama wabah. Pada saat-saat sulit, Santo Antonius bukan hanya menjadi pengantara doa dan juga pelindung, tetapi juga membantu kami untuk hidup secara Kristiani di tengah kesulitan dan penderitaan. Devosi kepada Santo Antonius dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain dengan tradisi roti Antonius. Selama hidupnya, Santo Antonius pernah berdoa dan mukjizat penggandaan roti pun terjadi yang ia bagikan kepada orang-orang miskin. Para devosan Santo Antonius sangat menghormati sang santo karena banyak yang pernah mengalami bantuan doanya. Selain mengambil bagian dalam doa, komunitas Kristen mengungkapkan persahabatan dan penghargaan mereka kepada para Fransiskan di Tanah Suci. Saya berterima kasih kepada kustodi, kepada Romo Kustos, serta para Fransiskan yang setiap pesta Santo Antonius selalu mengundang Uskup Agung Gereja Melkit, Monsignor Yasir Al-Ayas. Sayangnya hari ini beliau tidak bisa hadir karena sedang berada di Jordania. Hari ini saya mewakili beliau dan seluruh Gereja Katolik Melkit untuk menyampaikan cinta kami kepada Gereja Katolik Latin, Gereja Fransiskan, kepada paroki ini yang merayakan pesta paroki. Santo Antonius bukan hanya pelindung paroki tetapi juga seluruh kustodi Tanah Suci. Saya pribadi juga berdevosi dan mencintai Santo Antonius Padua. Selamat pesta kepada Anda semua dan berkat Tuhan melalui Santo Antonius untuk kita semua.